got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Ringkasan eksekutif. Badan Usaha Milik Desa Sipokanyang atau yang sering disingkat BUMDes Sipokanyang merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik pemerintah Desa Lekopakdis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Pulau Mandar. BUMDes Sipokanyang didirikan pada tanggal 27 Maret 2014 melalui Forum Musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. BUMDes Sipokanyang telah memiliki struktur organisasi kepengurusan yang lengkap dan cukup sederhana, yaitu terdiri atas penasihat, pengawas, ketua, wakil ketua, dan sekretaris, pelaksana operasional, ketua, sekretaris, dan bendahara. Salah satu unit usaha yang akan dikembangkan BUMDes Sipokanyang adalah kegiatan usaha home industry. Kegiatan usaha home industry ini memiliki prospek yang sangat bagus, baik ditinjau dari segi sosial maupun dari segi bisnis. Dari segi sosial, dengan adanya kegiatan usaha tersebut akan sangat membantu warga desa dalam memenuhi kebutuhan paving block, sehingga akan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dari segi bisnis, kegiatan usaha home industry diminati oleh warga desa, sehingga untuk pemasaran produk sangat mudah karena pasarnya selalu tersedia. Terlebih di Desa Lekopakdis tidak ada pihak-pihak yang membuka usaha sejenis, sehingga tidak ada pesaingnya. Pada jumlah pelanggan, diyakini akan bertambah semakin banyak di masa yang akan datang. Desa Lekopakdis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Pulau Mandar. Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan 1 km dan jarak tempuh dari ibu kota kabupaten 48 km pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Adapun visi misi dari BUMDes Sipokanyang ini adalah yang pertama adalah visi. Visi dari BUMDes Sipokanyang ini adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan berbudaya berdasarkan nilai agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Misi dari BUMDes Sipokanyang ini adalah yang pertama, melanjutkan program pembangunan masyarakat Desa Lekopakdis berdasarkan pada prinsip iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menata kelembagaan pemerintahan Desa Lekopakdis melalui kerjasama dengan BPD dan para kepala dusun serta tokoh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat berdasarkan potensi Desa Lekopakdis. Yang keempat, menjaga dan menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, mengembangkan pola hidup masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi. Yang keenam, menyelenggarakan program pendidikan umum dan keagamaan sedini mungkin. Mengingat program dari pemerintah pusat yang mewajibkan harus adanya badan usaha milik desa dari setiap desa di Indonesia, maka daripada itu Desa Lekopakdis mendirikan BUMDes Sipokanyang dengan unit usaha yang tidak jauh dengan potensi desa yang ada di Desa Lekopakdis, yaitu pembuatan paving block, karena dilihat dari kondisi Desa Lekopakdis yang dilintasi aliran Sungai Mandar dengan potensi pasir yang melimpah sebagai bahan baku utama dalam pembuatan paving block dan batako. Serta sekitar 60% warga Desa Lekopakdis bekerja atau mempunyai penghidupan di bidang pertanian dan peternakan. Dengan potensi ini, maka BUMDes Sipokanyang merencanakan pembuatan pekan ternak fermentasi, karena melihat kondisi musim yang ada di Indonesia, terkhusus di Desa Lekopakdis cuma mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Apabila musim kemarau, peternak tidak kesusahan untuk mencari pakan ternak, karena telah tersedianya pakan ternak yang difermentasi. Semakin bertambah pesatnya pembangunan, maka semakin banyak yang diperlukan jasa sewa angkutan mobil untuk mengangkut material baik itu pasir maupun kerikil serta barang-barang yang lain. Maka dari BUMDes Sipokanyang pada waktu itu mewacanakan untuk pembelian mobil angkut barang agar warga yang berada di Desa Lekopakdis maupun di desa-desa tetangga tidak kesusahan untuk mengangkut material yang diperlukan. Permasalahan yang dialami oleh BUMDes Sipokanyang dari ketiga item yang telah direncanakan adalah belum jelasnya standar operasional, prosedur atau SOP dari setiap item kegiatan yang dikelola oleh BUMDes Sipokanyang, serta dalam pembuatan paving block belum adanya jadwal yang tepat dalam proses pembuatan, serta belum adanya pekerja tepat yang bisa mengoperasikan mesin dari pembuatan paving block. Tinjauan perusahaan. BUMDes Sipokanyang adalah suatu organisasi bisnis tingkat desa yang berdiri pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2014, disahkan melalui Forum Musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. BUMDes Sipokanyang terletak di Desa Lekopakdis, desa yang ada di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Pulau Mandar. Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan 1 km dan jarak tempuh dari ibu kota kabupaten 48 km, terletak pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Desa Lekopakdis terdiri dari 4 dusun. Ini dihuni oleh 660 kepala keluarga menurut sensus penduduk tahun 2015. Letak geografis yang ideal menyimpan banyak sumber daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi mulai dari sawah, ternak, dan sumber daya yang terdapat di pinggiran sungai.
Ini mendorong pemerintah desa Likopadis untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan pemuda untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sekaligus menjawab tantangan zaman yang kian cepat akibat percepatan teknologi. Ini juga mengharuskan pemerintah setingkat desa memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan meningkatkan taraf ekonomi desa untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Karena alasan ini, pemerintah dan pemuda masyarakat sepakat untuk menentukan suatu visi dan misi sebagai acuan dan landasan dalam Badan Usaha Sipokanyang ke depannya. Kini, BUMDes Sipokanyang telah memiliki struktur organisasi kepengurusan yang lengkap dan cukup sederhana, yaitu terdiri atas penasehat, kemudian pengawas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemudian divisi pelaksana operasional terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Lalu penasehat dijabat oleh kepala desa, sedangkan pengawas dijabat oleh Dr. Andes Nur Sahid, MPD. Kemudian pelaksana operasional dijabat oleh Amiruddin, lalu sekretaris dipegang oleh Rahmat Ahmad, dan bendahara dijabat oleh Sukmawati. Penasehat beserta seluruh pengurus lainnya kini dapat saling bekerja sama sehingga kegiatan usaha badan usaha milik desa Sipokanyang yang sudah ada dapat berjalan dengan baik. Kedepannya, BUMDes Sipokanyang sejak pada awal pendirian sini telah merencanakan 3 item kegiatan usaha yang akan dikelola, yaitu pekan ternak, fermentasi, pembuatan paving block, batako, molen, dan jasa sewa angkutan mobil. Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 adalah pekan ternak, fermentasi. Ini karena merupakan salah satu komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah desa Likopadis dan Badan Usaha milik Desa Sipokanyang, sekaligus menjadi komitmen yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Likopadis dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam program inovasi desa yang telah diwacanakan oleh Bupati Polewali Mandar. But my home was never on the Deskripsi bisnis BUMDes Sipokanyang. 1. Pembuatan paving block dan batako. Konsep bisnis yang digunakan berupa bisnis to customer, artinya pelanggan bisa memesan langsung ke BUMDes. Karena produk ini tidak tersedia jika dalam jumlah yang banyak, oleh karena itu, pelanggan memesan terlebih dahulu kemudian dibuatkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan berupa sekop, cetakan batako atau cetakan paving block, semen, pasir, dan air. Dalam sehari, BUMDes bisa memproduksi sebanyak 70 buah paving block dengan harga yang berkisar Rp2.000 sampai Rp2.500 per satuannya. Yang kedua, penyedia jasa transportasi pengangkutan barang dan rental mobil atau sewa mobil. Usaha jasa ini menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang memerlukan jasa mengangkut barang atau meminjam mobil untuk kegiatan yang lain. Untuk rental mobil, estimasi penggunaan dihitung per hari dengan biaya berkisar Rp250.000. Sedangkan jika hanya mengangkut barang disesuaikan dengan bobot barang dan hitungan per kali pakai. Namun lebih sering disesuaikan dengan biaya pada umumnya dan biasanya tergantung dari customer berapa yang diberikan. Yang ketiga, usaha ternak sapi dan fermentasi pakan ternak. Usaha yang ketiga ini belum terrealisasi dengan baik karena usaha ini masih dalam proses rancangan. Akan tetapi, BUMDes Sipokanyang telah merencanakan bahwa usaha ini akan diwujudkan dalam waktu yang dekat. Analisis pasar. Yang pertama, jenis industri, di mana di Desa Likopadis fokus menjalankan bisnis pembuatan paving block, batako, dan jasa penyewaan angkutan mobil. Yang kedua, segmentasi pasar. Pemasaran yang dilakukan dalam mempromosikan atau memasarkan produk bisnis paving block batako yang dijalankan dengan mencoba langsung masuk ke sekolah-sekolah, instansi pemerintah, ke masjid untuk memasarkan atau menjual. Kemudian yang ketiga, persaingan. Dalam menghadapi persaingan merupakan hal yang paling nyata untuk dihadapi dalam melakukan pemasaran atau suatu bisnis. Persaingan dalam lingkup kecamatan tidak terlalu banyak untuk kelebihannya. Kemudian untuk kekurangan dari usaha paving block itu sendiri, pemasaran yang belum jelas sebenarnya. Karena ketahanan dari bahan hasil paving block belum terwujud dan orang-orang bisa menilai mana yang lebih tahan. Kemudian bisnis usaha jasa mobil. Sebelum COVID yang diharapkan adalah pengerjaan desa yang dimana
Banyaknya bangunan-bangunan karena usaha itu yang ditarget untuk dilayani karena target setiap tahun ada. Tetapi sekarang terkendala karena adanya pandemi. Jadi otomatis semua dana dialihkan ke usaha lainnya. Jadi tidak ada pembangunan. I've got no roots. Rencana operasi merupakan bagian dari rencana strategis bisnis yang menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, serta sumber daya apa saja yang harus digunakan dalam prosesnya. Sama halnya pada bisnis plan usaha milik desa Lekopakdis Sipokanyang, yang mana sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sedangkan untuk peran rencana operasi dalam proses bisnis ialah memberi gambaran jelas kepada seluruh pelaku bisnis yang terlibat tentang informasi dan proses bisnis tersebut, mencakup beberapa hal yakni sumber daya, tujuan, tanggung jawab tiap orang yang terlibat, serta langkah-langkah yang diambil. Hal-hal tersebut sangatlah penting, sebab jika suatu usaha dijalankan tanpa rencana, maka sebuah proses bisnis dapat tidak mengenai sasaran atau bahkan gagal di tengah jalan. Rencana pemasaran dan penjualan BUMDes Sipokanyang Desa Lekopakdis telah merencanakan beberapa kegiatan, misalnya pembuatan pangan ternak, fermentasi, pembuatan paving blok batako, penyewaan molen dan bidang jasa penyewaan angkutan mobil. Namun, baru 2 item yang telah terlaksana, yaitu pembuatan paving blok batako dan jasa penyewaan angkutan mobil. Pemasaran dan penjualan pada bisnis paving blok batako belum menggunakan media sosial, tetapi melalui dari mulut ke mulut dari teman yang menyampaikan informasi. Strategi yang digunakan dalam mempromosikan produk pada bisnis paving blok batako yang dijalankan dengan mencoba langsung masuk ke sekolah-sekolah, instansi pemerintah, ke masjid dengan tujuan untuk memasarkan produk paving blok batako yang dikelola di Desa Lekopakdis. Laporan keuangan ketiga usaha ini disatukan, yang mana saldo pada tahun 2020 sebesar Rp74.689.167. Di tahun 2020 ini saldo kadang berkurang dan kadang bertambah karena disebabkan pemasukan yang tidak selalu ada dalam sebulan. Hal ini juga dipengaruhi oleh maraknya kasus COVID-19 pada saat itu. Adapun rencana keuangan BUMDes ini memiliki buku bank BUMDesa, daftar inventaris, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Dapat kita lihat di tabel bahwa terdapat saldo bulan Januari sebesar Rp70.689.167. Terdapat bunga pada bulan Januari yaitu sebesar Rp30.778. Administrasi 6.156, pajak sebesar 4.000, sehingga total debit dan kredit pada saat bulan Januari sebesar Rp74.009.789. Dapat diperhatikan di tabel berikut. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada grafik yang telah saya simpulkan dalam melihat pendapatan yang didapatkan di usaha Lekopakdis ini pada bulan Januari sebesar 70 juta lebih, dan pada bulan Februari mengalami penurunan yang signifikan sebesar 40 juta. Dan dapat kita lihat di sini di bulan-bulan berikutnya tidak terlalu mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Sehingga pada bulan September dapat kita lihat di sini pendapatan yang dihasilkan tidak mencapai 30 juta. Sedangkan di bulan Desember itu pendapatan yang dihasilkan hampir mencapai 40 juta. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di tahun 2020 usaha yang ada di Desa Lekopakdis ini tidak mendapatkan banyak pemasukan.
Pada usaha ini terdapat daftar inventaris yang dapat kita perhatikan di tabel yang telah saya paparkan. Namun, terlebih dahulu kita juga perlu mengetahui bahwa bendahara memiliki buku kas yang lengkap, masih ada biaya yang belum dimasukkan secara detail di file LPJ. Hal ini dapat dikatakan salah satu kekurangan dari bendahara karena bahan siap habis atau non-inventaris belum dimasukkan secara detail di LPJ. Jadi, saya hanya bisa menjelaskan yang diberitahukan kepada saya bahwa pada tanggal 10 dan 26 bulan Februari 2020 terjadi penarikan dari bank sebesar 15 juta dan 21 juta. Di sini kata dari selaku pemegang uang bendahara itu katanya bulan ini biaya dikeluarkan dalam penggabungan dari semen, kerikil, pasir, dan lainnya sebagai penunjang produksi ketiga usaha ini dan biaya lengkapnya terdapat di buku kas itu. Sedangkan di tanggal 6 bulan 6 2020 penarikan terjadi lagi sebesar 5 juta rupiah dan kata si selaku pemegang bendahara itu biaya dikeluarkan untuk tambahan semen. Selanjutnya 16 bulan 9 2020 penarikan sebesar 15 juta. Katanya si pemegang bendahara ini biaya ini dikeluarkan untuk pembelian masker dan alat lainnya untuk menjaga protokol kesehatan di desa itu karena pada saat itu lagi maraknya COVID-19 di desa tersebut. Selanjutnya laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi dapat dilihat bahwa di tahun 2020 ini mengalami kerugian sebesar 8 juta karena mereka lebih banyak memproduksi daripada menjual. Hal ini juga menyebabkan bahwa lemahnya pemasaran usaha di desa tersebut, terutama pada usaha paving block. Kerugian ini mengakibatkan paving block menumpuk di BUMDes tersebut. Untuk gaji yang diberikan tidak menentu, kata salah satu anggota BUMDes, tanpa menyebutkan nominalnya karena para anggota bekerja dengan sukarela untuk memenuhi kebutuhan desa. Jika ada keuntungan yang didapatkan, maka keuntungan tersebut diputar terus-menerus atau dimasukkan kembali ke dalam ATM BUMDes dan akan dilakukan penarikan jika terdapat kebutuhan untuk usaha. Selanjutnya kita menuju pada laporan neraca. Dapat kita lihat pada tabel ini bahwa total aktiva dan total pasiva itu tidak balance, sehingga dapat saya katakan bahwa anggota bendahara usaha di Lekopadis ini kurang fokus di bagian neraca. Akibatnya neraca tersebut tidak balance. Menurut yang pernah kita pelajari, jika neraca tidak balance itu berarti ada kesalahan. Dan anggota BUMDes bendahara menyadari bahwa betul ada nilai dibayar di muka yang belum dimasukkan nilainya, sehingga ia akan menghitungnya kembali. Dan hal ini kedatangan kami juga merupakan pembelajaran bagi anggota bendahara karena mereka mengatakan dan berterima kasih atas kedatangan kami karena menurutnya kedatangan kami ini mereka menjadi mengetahui bahwa yang awalnya ia merasa laporan tersebut sudah benar ternyata masih memiliki kesalahan. I'm